warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Agustina Andriani. Saya Revi Dawati. Saya Yevi Aminanti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Gustina. Waalaikumsalam Ibu Nek. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu Nek sendiri? Alhamdulillah sehat. Bahagia ya Bu? Iya. Karena ini sudah beberapa kali pertemuan bagi kita ya Bu. Oke Ibu, sekarang kan kita akan mempraktekkan praktek coaching supervisi akademik ya Bu. Kalau boleh tahu dengan siapa coachingnya Bu? Coachingnya nanti dengan Ibu Revi Bu. Oke, sebelum kita melaksanakan praktek coaching ini Bu, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh, silakan Ibu Nek. Oke, untuk rubrik penilaian yang akan Ibu laksanakan ini seperti apa Bu? Untuk rubrik penilaian yang saya gunakan yaitu menggunakan tahapan tetap, di mana nanti ada tahapannya itu indikator tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Oke. Nah, nanti kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi untuk menggali ide-idenya. Oke, bagus sekali ya Bu. Nah, sepertinya cukup dulu ya Bu Revi tanya-tanya kita. Silahkan dipanggil coachingnya Bu. Baik Bu, saya izin mengobservasi dulu ya Bu. Oke. Ibu Revi. Silakan duduk. Ya, assalamualaikum Ibu Gustina. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Ibu. Halo. Iya Ibu. Begini Bu An, boleh saya minta waktunya sebentar Bu An ya? Iya boleh boleh. Saya mau bercerita dengan Bu An tentang kejadian tadi. Saya bertemu dengan orang tua siswa. Iya. Apa yang mau Ibu ceritakan Bu? Begini Bu An, saya kan pemanggilan orang tua siswa nih gitu. Jadi orang tua siswa ini kurang senang dengan apa yang saya adukan tentang permasalahan anaknya di sekolah. Seperti itu Bu An. Oh begitu Bu Revi. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu? Oh begini Bu An, orang tua tersebut mamanya tadi ke sekolah berbicara bahwasannya yang kami adukan tentang anaknya itu berbeda dengan apa yang terjadi di anaknya di rumah, seperti itu. Oh gitu. Berarti perilaku seperti apa yang tidak diterima oleh orang tua tersebut Bu Revi? Begini Bu An, saya menceritakan bahwasannya anak tersebut sering terlambat masuk sekolah. Kalaupun dia masuk gitu kan, minta izin keluar itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi ketika ada guru yang menasehatinya, anak tersebut cenderung responnya negatif seperti itu. Dongkol dia Bu An, seperti itu. Oh begitu. Jadi sekarang rencana Bu Revi untuk menyelesaikan masalah tersebut bagaimana Bu? Rencana saya kan seperti ini Bu An, setelah saya berpikir gitu ya, apa penyebab dari berbedanya pendapat orang tua tersebut, agak komplain orang tuanya. Rencana saya akan memanggil ulang kembali orang tuanya. Namun sebelum itu Bu An, saya akan mengumpulkan bukti-bukti atau data-data pemanggilan atau pembinaan dari guru-guru mata pelajaran. Dan sekaligus saya mungkin ingin menghadirkan anak tersebut di antara kami supaya bisa nanti kami mengkonfirmasi apa yang terjadi permasalahannya di dalam kelas, seperti itu Bu An. Oh gitu. Berarti Bu Revi mengumpulkan data dulu, kemudian melakukan pemanggilan. Setelah itu Ibu Revi apa yang ingin Bu sampaikan nanti kepada orang tuanya? Iya, rencananya yang akan saya sampaikan adalah bahwasannya anak kita itu bermasalah gitu ya. Selain menghadirkan menghadirkan anaknya, juga saya rencananya akan menghadirkan guru BK-nya sehingga anak tersebut benar-benar mendapat perhatian dari kita. Jadi mereka anak-anak dan orang tua tersebut, jika kita berbasis data, berarti orang tua tersebut bisa memahami keadaan anaknya. Sekarang apa komitmen Bu Revi terhadap rencana Ibu tersebut?
Ya, karena adanya permasalahan yang seperti itu, saya berkomitmen untuk selanjutnya pemanggilan orang tua siswa memang saya harus menyediakan data. Karena kalau kita tidak berbicara data, kita berbicara saja, mungkin orang tidak paham atau tidak bisa menerimanya, begitu Bu An ya. Begitu Bu Revi. Bagus sekali deh Bu Revi. Mudah-mudahan lancar ya Bu, dan kemudian berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan kita mungkin akan menjadi guru yang diidamkan oleh murid kita. Iya, amin ya Bu An ya. Terima kasih banyak ya Bu An atas waktunya saya berbagi sama Bu An. Mungkin kalau apa ya saya pendam sendiri mungkin Bu An, tapi nggak tahu juga gitu kan apa solusinya yang akan saya berikan gitu kan. Berlarut-larut mungkin anak saya di kelas yang lain juga akan ikut bermasalah seperti itu. Baiklah Bu An ya, saya kembali ke kelas dulu ya Bu An. Terima kasih atas waktunya Bu An ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Revi. Ya, terima kasih Bu An. Oke, langsung saja ya Bu. Luar biasa tadi praktek coachingnya yang sudah Ibu lakukan terhadap Ibu Revi sebagai coaching. Yang saya lihat Bu, selama Ibu melakukan praktek coaching ini sudah memunculkan sesama mitra, kemudian telah melakukan coaching ini, apakah sudah sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan? Sudah Bu Revi, dari catatan yang saya punya sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Terlihat di mana sang coaching memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan dari sesuai dengan langkah-langkah aksinya sudah mulai jelas gitu. Oke. Nah, mohon izin ya Bu, tadi saya melihat prakteknya tadi dan ingin menyampaikan hasil pengamatan saya. Dari hasil pengamatan saya Ibu, Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga ide-ide dari coachingnya itu muncul ya Bu, sehingga runut rencana kerjanya, waktunya kapan, kemudian siapa yang akan membantu, kemudian apa saja yang akan dibuat, kemudian semua itu tergali ya Bu, luar biasa. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coaching yang Ibu lakukan tadi, kedepannya Ibu mau mengembangkan kompetensi yang mana lagi? Di sini saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot, tapi lebih eksploratif lagi. Jadi lebih bisa menggali lagi potensi orang tersebut Bu, karena pada dasarnya setiap orang atau setiap manusia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Iya. Terima kasih Bu Aan atas waktunya. Semoga kita dapat berdiskusi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Aan. Assalamualaikum Bu Nel, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Revi, kabar baik Bu Revi? Alhamdulillah kabar baik juga, sehat Bu Nel ya. Alhamdulillah. Oke Bu Nel ya, rencananya Bu Nel hari ini akan melaksanakan coaching ya. Iya Ibu. Boleh tahu dengan siapa Bu Nel? Dengan Ibu Gustina Bu. Oh, sama Ibu Gustina. Oke. Sebelum kita mulai coaching, boleh saya menanyakan beberapa hal dulu Bu Nel? Boleh Ibu. Oke, baik Bu Nel ya, terima kasih. Nah, ketika praktek coaching nanti, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Bu Nel? Nah, untuk rubrik penilaian nanti Bu, saya akan menggunakan indikator tahapan tirta Ibu. Nah, nanti ada tahapan indikator tujuan, identifikasi, kemudian aksi nyata, dan setelah itu tanggung jawab. Oke Bu Nel ya. Selanjutnya, apa kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bu Nel kembangkan? Nah, yang akan saya kembangkan nanti Ibu yaitu kompetensi memberikan pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka Ibu. Nah, di sini saya akan mengarahkan coaching nantinya supaya lebih berpikir lagi untuk menggali ide-ide yang ada pada coaching. Oke, baiklah Bu Nel ya, menarik sekali Bu Nel ya. Sepertinya cukup Bu Nel. Silakan nanti Bu Nel memanggil coachingnya.
Oke Ibu, izin ya Bu. Ya, Bunda silahkan. Oke Bu Revi, kenalkan ini Bu Aan Bu. Iya, perkenalkan, Bu. iya, Bismillah, Bu Bu. Revi, Iya. Bu An ya. Silahkan Bu Nel dan Bu An. Oke Bu, terima Terima kasih kasih ya, Bu. Bu. Ya. Oh, Assalamualaikum Bu Aan. Waalaikumsalam Ibu Nel. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh, sehat, alhamdulillah. Nah, Ibu bahagia hari ini Bu? Alhamdulillah bahagia Bu. Bahagia, tapi kayaknya Ibu agak sedikit galau ya? Iya Bu. Yang terkendala Bu? Begini Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu, bercerita mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Di sini mungkin saya ada permasalahan pada prosesnya Bu. Oh gitu. Jadi pada berdiferensiasi proses ini ya Bu ya. Oke. Sebelum ini situasi yang Ibu rasakan bagaimana? Situasinya di sini saya biasakan itu saya akan membuat, sebelumnya saya sudah pernah mempraktekkan di mana diferensiasinya yaitu diferensiasi produk. Oh, diferensiasi Di produk produk, gitu iya. ya Bu. Saya juga membuat asesmen diagnostiknya untuk mengetahui minat dan gaya belajar anak-anak. Saya juga sudah mengelompokkan anak-anak ke dalam kelompok visual, audio, dan kinestetik. Oke Bu. Dari asesmen diagnostik yang Ibu lakukan, gaya belajar apa yang dominan pada siswa di kelas Ibu? Kalau yang lebih dominan di kelas saya Ibu itu visual Bu. Oh, visual. Oke. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terwujud di kelas Ibu? Saya akan membuat media pembelajaran yang berbeda berdasarkan gaya belajar mereka Bu. Oke. Untuk yang visual, saya akan menyajikan berbagai teks bacaan mengenai perkembangbiakan hewan. Oke. Siswa audio saya akan saya akan mencari video yang berkaitan dengan perkembangbiakan hewan. Kemudian dan kinestetik saya akan membuat permainan menyusun puzzle dan menentukan cara perkembangbiakan hewan tersebut Bu. Oke, baik sekali ya Bu, rencana kemarin yang Ibu lakukan itu. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan dengan yang Ibu harapkan? Saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya Bu untuk menjadi observernya yang akan memantau jalannya praktek pembelajaran saya Bu. Oke. Kemudian Bu? Kemudian saya juga akan meminta siswa untuk merefleksikan pembelajaran saya. Dari sini saya akan mendapatkan umpan balik sejauh mana pembelajaran yang saya lakukan. Oke. Nah, apa yang Ibu persiapkan sewaktu akan membelajarkan siswa-siswa Ibu ini? Yang pertama sekali yaitu saya menyiapkan RPP. Kemudian saya juga akan mencari video-video pembelajaran, menyiapkan teks bacaan dan gambar yang akan dijadikan puzzle-nya. Oh, jadi Ibu menggunakan puzzle ya Bu. Iya. Jadi Ibu sudah tahu ya langkah-langkahnya ini Bu. Rencananya kapan Ibu lakukan Bu? Rencananya saya akan melakukan Senin depan Bu. Oh, Senin depan. Oke. Kira-kira nih Bu, Ibu butuh dukungan dari siapa dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini agar dapat berjalan lancar? Saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang sudah pernah menjadi guru penggerak. Dan juga saya akan meminta rekan sejawat atau teman sesama, yaitu yang sesama yang mengajar di kelas 6. Oke Bu. Nah Ibu, ini sudah penghujung waktu ya Bu, kita mau masuk kelas lagi.
Dari hasil percakapan kita ini Bu Aan, apa yang dapat Ibu simpulkan? Di sini saya tadi pertama saya agak galau sedikit ya Bu. Iya. Kemudian setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, Iya. kemudian saya dapat pencerahan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian saya juga akan membuat menyiapkan RPP-nya, akan membuat media pembelajarannya, kemudian melibatkan rekan teman sejawat sebagai observer. Jadi di sini saya sudah tergambar perencanaannya gitu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu. Jadi diskusi kita ini membawa pencerahan untuk Bu Aan ya Bu ya. Sudah tahu tahapan-tahapannya. Oke Bu Aan, dari hasil pembicaraan kita ini sudah tergambar sama Bu Aan apa yang kami mau dilakukan, sudah dapat pencerahannya. Semoga nanti lancar ya Bu penerapannya. Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah mau berbagi. Semoga sukses ke depan. Iya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya. Permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Nel ya, kita Iya, langsung saja ya Bu Nel ya. Iya Ibu. Tadi saya melihat sangat luar biasa sekali Bu Nel sebagai coach itu bagaimana coachingnya terhadap coachingnya Ibu Gustina tadi. Iya. Nah, saya lihat tadi sudah memunculkan bagaimana mitra dalam dan kemudian setelah melakukan coaching sesuai dengan indikator yang Bu Nel sampaikan tadi. Oke Bu. Alhamdulillah Bu. Dari catatan saya gitu Bu Nel ya, sudah sesuai dengan indikator seperti itu Bu Nel. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga apa ya Bu? Saya respect sekali dengan apa yang sudah dihasilkan pembicaraan ini kepada Bu Aan. Apa yang dihasilkan dalam pembicaraan tadi Ibu, Bu Aan sudah tercerahkan karena adanya coaching ini. Nah, oke Ibu. Oke, mohon izin ya Bu Nelnya, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Dari hasil pengamatan saya tadi, Bu Nel sudah mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya. Sehingga ide-ide dari coach tadi sudah nampak bagaimana Bu Nel tadi mengembangkan kompetensi yang ada pada coach itu sendiri. Siapa yang mau membantu coach tadi, kemudian apa yang akan dibuat, dan rasanya itu sudah tergali semua, luar biasa sekali Bu Nel ya. Alhamdulillah Ibu. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi kita sebagai coach, kira-kira apa yang mau Bu Nel kembangkan lagi? Ya, saya kedepannya nanti Ibu akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tapi lebih eksploratif lagi Ibu. Nah, jadi lebih bisa menggali apa ide-ide yang ada pada coaching, sehingga nantinya apa ya Bu, akan muncul ide-ide kreatif dari coaching kita sendiri gitu. Oh ya. Kan pada dasarnya orang itu punya potensi yang luar biasa ya. Iya, benar sekali Bu Nel ya. Memang kita sebagai coach itu harus memunculkan ide-ide kreatif ya, munculkan kompetensi atau potensi yang ada di coach kita sehingga bisa mencari solusi yang terbaik. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Nel atas waktunya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat gitu kan. Bisa nanti berlanjut untuk kesempatan berikutnya. Oke ya Bu Nel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Revi. Waalaikumsalam Bu An. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu An. Bu An gimana, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Revi, hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan siapa Bu? Rencana saya dengan Ibu Nel Bu An. Coaching. Oke Bu, sebelum kita melaksanakan praktek coachingnya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Oke, silakan Bu An. Nanti ketika praktek coachingnya, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coachingnya Bu? Oke, untuk rubrik penilaiannya, saya akan menggunakan indikator dengan tahapan tirta, gitu ya. Tahapan tirta
Namun ada tahapan indikator tujuan-tujuan, ada indikator identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian nanti kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai coach adalah untuk mengembangkan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, gitu ya, mengarahkan coach supaya lebih berpikir dan menggali ide-idenya. Sepertinya cukup Bu Revi. Silakan Ibu panggil coachnya ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Bu Nel, Iya. ayo bergabung Bu Nel. Kita bergabung Bu Nel. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Revi. Waalaikumsalam Bu Nel. Ya Ibu. Ya. Begini Bu, saya ingin curhat nih Bu Revi. Boleh. Ini saya di sini sedikit bingung ya Bu dengan anak-anak di kelas saya, kelas 6C. Jadi saya ingin berbagi permasalahan saya supaya saya dapat mendapatkan solusi nantinya Ibu. Saya bantu Bu. Begini Bu, di kelas saya itu kok anak-anaknya suka kali ngebully temannya ini Bu, apalagi teman perempuannya Ibu. Teman perempuannya itu dibully fisiknya lah, nama orang tuanya gitu. Jadi beberapa kali ini sudah sering dilakukan oleh anak ini gitu loh. Ada lagi Bunda? Saya kira itu Ibu. Gitu ya. Oke Bu Nel ya. Sebelumnya Ibu bisa menceritakan seperti apa pembulian yang dilakukan oleh murid Ibu di kelas. Nah, waktu itu di jam istirahat ya Bu Revi, ada beberapa siswa yang kerap kali membuli temannya, baik itu nama orang tuanya, fisik temannya, ataupun tingkat kecerdasan anak itu Ibu. Jadi maaf Bu, dibilang bodoh lah temannya gitu. Jadi saya juga bingung Ibu, gimana sih caranya supaya anak ini mau merubah sikapnya gitu loh Bu. Kalau boleh tahu Bu Nel, ketika kejadian itu Bu Nel berada di mana? Waktu itu teman-temannya yang lain Ibu mengadu ke saya, dan yang dibully ini nangis gitu. Dan juga waktu itu di dalam kelas pernah terdengar sama saya anak tersebut membuli temannya. Apa yang Bu Nel lakukan? Nah pada waktu itu sih saya cuma memanggil anak ini untuk keluar dan menasihatinya Ibu. Apakah dengan menasihatinya ada perubahan Bu Nel? Sedikit sih Bu, jadi sedikit kelihatan perubahannya ini apabila saya ada di dalam kelas, dia sudah nggak lagi membuli temannya. Tapi sekali-sekali sih pernah dengar juga Ibu. Ya. Iya. Kira-kira Bu Nel apa yang akan Bu Nel lakukan lagi? Di sini nantinya Bu, saya akan mencoba mencari waktu luang untuk memanggil anak-anak ini dan mencari tahu apa sebenarnya yang melatar belakangi mereka melakukan pembulian tersebut. Nah, kemudian nanti saya akan menerapkan segitiga restitusi sepertinya ini Bu, karena kita kan sudah belajar juga ya Bu ya. Saya akan menerapkan itu kepada anak-anak untuk mencari solusinya. Nah, ini ada lagi Bu, rencana saya akan memanggil orang tuanya Ibu, karena sudah sering kali teman-temannya menangis. Jadi saya akan konsultasi dengan orang tua. Nah, bagi anak-anak yang lain nantinya sehabis senang Ibu, saya akan memberikan pendidikan anti bully ini Ibu. Jadi saya akan memutarkan video bagaimana bahaya bully ini terhadap orang lain. Bagus rencana Bu Nel ya. Kira-kira kapan akan Bu Nel lakukan? Nah, kira-kira yang waktunya nanti Ibu, kalau untuk anak-anak yang melakukan pembulian, saya akan hari Kamis saya akan lakukan pemanggilan. Kemudian hari Jumatnya saya panggil orang tuanya Ibu. Hari Sabtunya nanti kan kita nonton video gabung tuh dengan teman-teman yang lainnya. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Nel dalam rencana ini? Saya akan meminta bantuan kepada guru PJOK Ibu, karena beliau kan mengajar di kelas saya, guru agamanya juga, pendidikan agama Islam. Nanti saya akan minta bantu kepada beliau. Dia bagus ya Bu Nel ya. Bu Nel ya, mudah-mudahan saya nanti juga akan bisa membantu Bu Nel ya. Saya menjadi tahu bagaimana langkah untuk menyelesaikan masalah anak yang dibully ini Bu Nel ya. Iya. Nah, baik Bu, mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita. Terima kasih Bu Revi mau mendengarkan sharing saya. Ya, sama-sama Bu Uh-uh. Nel ya. Semoga di lain waktu kita bisa sharing bareng lagi ya, mudah-mudahan Bu. bisa membantu Bu Iya. Nel. Oke, Bu Nel ya. Terima kasih Iya, Bu. Bu Izin Nel. Bu. Ya, Bu. Baik Bu Revi, kita
langsung saja ya Bu. Iya, iya. Jadi luar biasa Bu, praktek yang Ibu lakukan, yaitu coaching yang sudah Ibu lakukan itu terhadap Ibu Nel sebagai coaching luar biasa. Yang saya lihat sudah memunculkan sesama mitra, kemudian juga Ibu sudah melakukan coaching. Apakah sudah sesuai dengan indikator awal tadi Bu? Kalau menurut pendapat saya, Bu An, ya, apa yang sudah kami jalankan tadi itu sudah sesuai dengan indikatornya, dengan alur tirta, sudah bisa Koci Bu Nel itu mengeluarkan pendapatnya sehingga bisa mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh begitu Bu. Izin saya menyampaikan ya Bu. Dari hasil pengamatan saya ini, yaitu saya mengamati bahwa Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang robot sehingga ide-ide coach itu tergali, sehingga dia memunculkan ada di sana runtunan rencana aksinya, kemudian waktunya kapan dan siapa yang mau membantu. Kemudian juga saya lihat tadi yang sudah Ibu buat tadi sudah tergali semuanya, luar biasa ya. Dari ketiga kompetensi seorang coach tadi, Ibu kedepannya mau mengembangkan yang mana lagi Bu? Rencana saya Bu An, walaupun tadi itu sudah tergambar gitu ya, saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai coach itu adalah tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, yang lebih eksploratif lagi, sehingga coach yang saya hadapi tadi itu lebih tereksplor potensinya, sehingga penyelesaian atau solusi terhadap masalah tersebut memang dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh coach. Mudah-mudahan ya Bu. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu. Iya. Ya Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu An. Sampai jumpa lagi Bu An ya. Permisi ya Bu. Iya.